Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, menghirup udara yang segar, dan mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan kewajiban kita salat subuh di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam berinteraksi sosial kita itu seringkali dengan tidak terasa kadang-kadang terjadi persoalan antara yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada yang merasa tidak enak hati, ada yang merasa kecewa, sehingga berakibat hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu seringkali terjadi kerenggangan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan kita kembali agar kita memiliki jiwa pemaaf di antara yang satu dengan yang lain. Jangan sampai di antara kita ada yang terjadi diskomunikasi, tidak ada komunikasi, tegur sapa tidak terjadi, saling melemparkan senyuman tidak terjadi. Itulah sebabnya satu kata yang harus kita gaungkan adalah bagaimana kita bisa membangun jiwa pemaaf itu. Mengapa kita harus begitu Bapak Ibu yang saya hormati? Ada beberapa alasan yang harus kita segarkan ingatan kita. Yang pertama, memaafkan itu adalah perintah Allah. Sebagaimana surat yang ketiga ayat 134 yang sering kali kita baca. Allah memerintahkan kita untuk memaafkan dan keluhuran hati. Wal kadhimina wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam sebuah praktek, memaafkan itu satu kesalahan kecil seorang hari ini meski dalam hati. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun di dalam hati kita saja itu sudah tercatat sebagai amalan ibadah. Jangan sampai tatkala saudara kita berbuat yang negatif terhadap kita, terus kita bawa sampai dengan mati, tidak pernah kita maafkan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini mari kita selalu mempunyai jiwa pemaaf. Satu kesalahan kecil hari ini meski dalam hati kita. Yang kedua, pemaaf itu adalah sifat yang mulia. Jiwa pemaaf itu mencerminkan akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dalam surat ke-42 ayat 40 itu dikatakan, balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi
barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada pada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, memaafkan itu bukan kelemahan, tetapi memaafkan itu adalah kekuatan hati. Orang yang berani memaafkan tatkala terdolimi itu luar biasa, luar biasa. Aku memaafkanmu dalam hati saat teringat kesalahan seseorang. Kenapa demikian Bapak Ibu yang saya hormati? Agar kita nanti tatkala menghadap Allah itu dalam kondisi yang terlepas dari segala kesalahan kita pada orang lain, demikian pula kepada orang lain kepada kita. Agar kita kembali sebagaimana tatkala kita dilahirkan dalam keadaan fitrah itu. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, tidak heran tatkala ada jenazah yang mau diberangkatkan, pasti dikasih pengantar. Pengantarnya adalah memohonkan maaf kepada jenazah yang akan diberangkatkan itu menuju liang lahat itu, dari hadirin yang sedang melaksanakan takziah itu, agar mereka tidak ada beban dalam menghadap Allah. Kemudian yang ketiga, memaafkan itu mendatangkan rahmat Allah, menjanjikan rahmat dan ampunan bagi yang memaafkan terhadap sesama. Sebagaimana dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 22 itu dikatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidaklah kamu ingin Allah mengampuni kamu. Allah mengampuni dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah, memaafkan orang lain itu membuka pintu ampunan Allah untuk kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, doakan kebaikan untuk seseorang yang pernah menyakitimu pada hari ini. Tatkala kita bermuhasabah, tatkala kita merasa mendapatkan perbuatan zalim dari seseorang, dari siapa saja, mari kita beringat-ingat, mari segera kita maafkan hari ini. Dan itu adalah perbuatan yang mulia. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Berikutnya adalah dengan memaafkan dan saling memaafkan di antara kita, itu akan mengurangi stres. Mengurangi stres. Dalam penelitian psikologi itu menunjukkan intervensi pengampunan mengurangi stres, mengurangi kecemasan, menghilangkan depresi, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat ke-94 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah melapangkan bebanmu darimu. Memaafkan, membebaskan hati dari beban emosional. Jadi tatkala seseorang itu mengingat-ingat dizalimi misalnya, ada kesalahan yang diperbuat orang lain pada kita, rasanya itu pegel, mangkel, dan seterusnya.
Ini kalau tidak kita bingkai dengan nilai-nilai spiritual, maka emosi yang muncul. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana supaya kita bisa memaafkan itu? Mari kita deskripsi misalnya, kita tulis kesalahan-kesalahan orang lain yang diperbuat kepada kita, kemudian dengan berkata, aku memaafkan untuk saudaraku, untuk temanku, untuk handetolanku, dengan tulus hati yang sangat dalam. Insya Allah apabila kita mampu berbuat demikian, maka masalah-masalah yang ada dalam diri kita itu akan lepas, dan kita akan bisa berjalan di permukaan bumi ini dengan baik. Dan sekaligus Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir yaitu memaafkan diri itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah penelitian itu mencari pengampunan ilahi, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan membantu memaafkan diri sendiri. Sebagaimana dalam surat ke-39 Az-Zumar itu dikatakan, katakanlah, wahai hambaku yang telah berbuat zalim terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, memaafkan diri adalah langkah menuju rahmat Allah. Itulah sebabnya kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kapan saja kita melaksanakan istighfar itu, apalagi selesai sholat. Makanya kalau selesai sholat itu jangan segera beranjak berdiri kemudian pergi. Segeralah beristighfar, berzikir, ya, minta ampunan kepada Allah, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama berdoa agar menjadi manusia-manusia yang selalu membangun jiwa pemaaf dalam diri kita masing-masing. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan rahmat kepada kita sekalian. Sebagaimana dalam surat ke-59 ayat 10 itu, Tuhan kami, ampunilah kami, saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, dan janganlah engkau, ya, timbulkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang. Doa ini adalah kunci untuk membuka hati kita menjadi jiwa pemaaf. Semoga dalam penyegaran pagi hari ini kita semuanya termasuk orang-orang yang mempunyai jiwa pemaaf tinggi terhadap saudara-saudaranya, apalagi saudara seiman, sehingga di antara kita menjadi sebuah keluarga besar yang penuh kasih sayang, yang saling menghormati, saling menghargai di antara kita sesama. Yang muda menghargai yang tua, menghormati yang tua menyayangi pada yang muda. Semoga Allah senantiasa memberikan kita sekalian jalan yang lurus sebagaimana jalannya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.